udah ngobrol panjang lebar, udah ngomong panjang lebar, dan ternyata si lawan bicara kita baru terakhirnya dia bilang, oh itu maksudmu, ya mbok dari tadi kamu bilang. Make sure kamu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terupdate. Halo teman-teman leaders, ketemu lagi, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang hal bertanya ya. Pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Ketemu dengan anak kecil yang kita itu sampai dibikin gemes gitu ya. Aduh, ini kenapa anak kecil ini nggak berhenti bertanya gitu ya. Sampai kayaknya itu mereka harus tahu seluruhnya gitu ya, harus tahu seluruh isi dunia ini, kayaknya mereka baru puas tuh berhenti bertanya lagi. Sadar nggak sih, di masa kecil kita juga sering bertanya, dan lambat laun ketika kita beranjak dewasa, kita jadi jarang mempertanyakan hal-hal semacam itu. Dan akhirnya ketika kita udah di usia yang cukup dewasa ini, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang cukup kritis aja deh gitu ya, atau dia lebih suka mempertanyakan beberapa hal gitu ya, kita malah melihat orang-orang jenis semacam itu jadi orang yang sangat annoying banget. Kenapa sih harus bertanya semacam itu? Jadi mengingatkanku gitu dengan salah satu topik yang waktu itu dibawakan dalam sebuah leaders talk yang judulnya generasi kolonial versus generasi milenial, yang waktu itu dipersembahkan oleh Sinergia Consultant leaders talk-nya. Generasi kolonial ini adalah teman-teman senior gitu ya di company yang melihat dengan kacamata mereka, aduh generasi milenial itu susah diaturnya gitu ya. Kenapa sih kalau aku ngasih statement A, ngasih statement B, mereka tuh tinggal lakuin aja kok gitu ya. Kenapa sih mereka ini nggak gerak-gerak gitu? Dan ternyata ketika itu melihat gitu ya dari kacamatanya teman-teman milenial, mereka enggan untuk bergerak ketika mereka nggak tahu mereka harus bergerak untuk apa gitu. Jadi mereka perlu tahu, perlu jelas dulu the reason why gitu ya. Alasan dibalik itu mereka kenapa harus melakukan statement A ini, kenapa harus melakukan statement B gitu. Mereka baru kemudian punya sebuah pemahaman yang membuat mereka mau bergerak gitu. Masalahnya terlepas dari generasi apapun deh teman-teman, kita nggak lihat generasi kolonial atau milenial dulu deh, tapi secara umum itu kan masuk akal ya gitu. Ketika understand the reason why gitu, paham alasan dibalik itu, bukankah juga dalam sebuah komunikasi itu memudahkan gitu ya, membuat kita lebih paham dan nggak terjebak yang namanya dengan asumsi, penilaian gitu kan ketika ngobrol, karena kita udah paham dulu. Ini juga sebenarnya terjadi di aku gitu teman-teman, ketika leadersku juga gitu ya, sangat banyak punya ide gitu, dan ketika dia juga melontarkan sebuah ide, pastinya aku juga selalu bertanya, kenapa kok ide ini yang keluar gitu, apa yang ibu mau sebenarnya di balik ini. Bukan berarti ketika aku menanyakan itu aku menguji ide dia ya, bukan ya, ataupun itu bentuk ketidaksetujuan juga enggak gitu, tapi lebih kepada aku juga kepingin tahu esensinya gitu, apa sebenarnya yang mau dicapai, dicari dengan melakukan hal itu. Bisa jadi teman-teman, cara ide yang dilontarkan oleh leadersku ketika aku eksekusi di lapangan ternyata nggak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa jadi kan gitu, ketika cara itu udah nggak berhasil, tapi ketika aku paham, tahu alasannya, atau mungkin value yang mau dituju atau dreams yang sebenarnya mau dicapai di balik itu, aku jadi lebih fleksibel, bukan mencari cara-cara yang lain. Harapan, ekspektasi, dreams, goals yang disetting di awal itu tetap tercapai, tapi dengan cara yang berbeda. Masuk akal nggak kayak gitu? Ketika kita dalam hal berkomunikasi gitu ya, entah itu bersama tim, ketika kita juga memulai dengan menyampaikan the reason why dibalik sebelum kita mengambil keputusan, itu juga lebih mendewasakan ya tiap personal dalam tim aku gitu, yang artinya mereka juga belajar untuk memahami terlebih dahulu, dapetin konteksnya terlebih dahulu, sehingga apapun yang kemudian aku sampaikan itu jadi masuk akal buat mereka, dan kita jadi bisa lebih brainstorming lebih baik lagi gitu. Mungkin mereka jadi punya ide yang lebih kinclong lagi gitu ya dibanding dengan ideku, karena kita udah sepemahaman nih. Jadi kupikir ini juga sebenarnya formula alami sebenarnya ya, bukan masalah main generasi kolonial atau milenial gitu. Karena secara umum ini yang juga disampaikan di dalam sebuah buku yang judulnya Presenting Magically teman-teman, buku yang ditulis oleh Ted James dan David Shepard, dan salah satu chapternya di sana itu membahas tentang format system, yang mana ketika kita menyampaikan sebuah gagasan, menyampaikan sebuah ide gitu ya, baik itu dalam pembicaraan one on one gitu kan, atau mungkin dalam pembicaraan baik itu kamu di tengah kelas gitu ya, yang kamu sampaikan ke banyak orang semacam itu, mulailah dengan yang namanya start with why gitu. Jadi mulailah dengan the reason why.
Kemudian baru kamu menyampaikan what-nya, informasi yang pesan yang ingin kamu sampaikan. Kemudian baru how-nya gitu ya, bagaimana mengeksekusi itu dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah baru ngomongin tentang what if-nya gitu. Jadi itu teman-teman format. Jadi always start with why. Kira-kira gitu ya, dari pengalamannya teman-teman sendiri, pernah nggak sih juga dalam hal berkomunikasi atau ngobrol yang sederhana, udah ngobrol panjang lebar, udah ngomong panjang lebar, dan ternyata si lawan bicara kita baru terakhirnya dia bilang, Oh itu maksudmu, ya mbok dari tadi kamu bilang. artinya sinyal juga dari lawan bicara kita yang mana sebenarnya dia butuh dasar pemahaman tahu why-nya dulu nih sebelum kita ngobrolin panjang lebar. Nah teman-teman juga boleh sharing nih di kolom komen, teman-teman punya pengalaman seperti apa dalam hal berkomunikasi, mungkin berkomunikasi dengan atasan kamu atau mungkin berkomunikasi dalam tim kamu. Ketika teman-teman punya pengalaman juga yang sama, selalu memulai dengan why terlebih dahulu, ada rasa yang berbeda nggak? Atau mungkin ada proses yang berbeda nggak ketika teman-teman mencoba menjelaskan, menyampaikan gagasan, ide, pesan gitu ya, yang dimulai dengan why terlebih dahulu. Yuk sharing di kolom komen ya.